Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Alhamdulillah teman-teman, kabar gembira datang untuk kita para guru dan ASN serta pensiunan, karena pada tanggal 13 Maret 2024 pemerintah telah melakukan rilis peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Nah, apakah hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Mari kita bahas, langsung saja kita buka bagaimana PP nomor 14 tahun 2024 tersebut. Oke, di sini sudah Iyo Irwan buka PP nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Sebelumnya kita kilas balik saja. Di tahun-tahun sebelumnya, untuk penerima THR ini di tahun yang lalu, sebelum-sebelumnya, misalkan di tahun 2020, THR yang diberikan kepada ASN itu atau aparatur negara itu hanya diberikan kepada pejabat di bawah eselon 3 serta pensiunan. Komponen THR-nya pun di tahun 2020 tersebut, baik THR maupun gaji ke-13, saat itu diberikan tanpa tunjangan kinerja. Kemudian di tahun 2021 juga terjadi perubahan, di mana THR dan gaji ke-13 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Namun di sini tunjangan kinerja masih belum diberikan melekat untuk gaji THR dan gaji ke-13 ini. Namun di sana sudah ditambah dengan tunjangan yang melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Lalu di tahun 2022 komponen THR dan gaji ke-13 itu masih sama dengan tahun 2021, namun diberikan tambahan komponen berupa 50% tunjangan kinerja. Nah, di tahun ke 2023 ini masih hampir sama dengan tahun 2022, ini ditambah tunjangan kinerjanya 50%. Nah, ini masih mirip dengan sebelumnya. Nah, di tahun 2024 ini juga terjadi perubahan, teman-teman. Mari kita bahas di PP ini. Nah, ini adalah PP yang baru ya, baru keluar tanggal 13 Maret kemarin. Nah, di sini kita akan bahas siapa saja yang bisa mendapatkan tunjangan ini di gaji ke-13 maupun THR ini. Nah, di sini yang dimaksud tadi adalah aparatur negara, itu terdiri dari PNS dan CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Selanjutnya, yang berikutnya ada pensiunan. Nah, pensiunan kita lihat saja dulu. Nah, ini siapa itu pensiunan? Pensiunan itu adalah pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota Polri, dan pensiunan pejabat negara. Kemudian ada satu lagi yaitu penerima tunjangan. Nah, di sini penerima tunjangan itu, nah ini di sini penerima tunjangan itu di sini adalah penerima tunjangan veteran, penerima tunjangan kehormatan, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, ini zaman dulu. Penerima tunjangan penghargaan perintis pergerakan, penerima tunjangan janda duda, penerima tunjangan, kemudian penerima tunjangan bekas tentara Koninklijk Nederland Indische Leger, Koninklijk Marine, penerima tunjangan bersifat pensiun Warakawuri, penerima tunjangan pokok Warakawuri, penerima tunjangan pokok orang tua prajurit TNI, penerima tunjangan bersifat pensiun Warakawuri,
penerima tunjangan pokok warakawuri duda atau anak dari penerima tunjangan pokok atau kemudian masih ada lagi penerima tunjangan pokok orang tua anggota Polri yang gugur nih dan tidak meninggalkan istri, suami, dan anak. Nah ini nanti lebih jelasnya teman-teman bisa baca di PP nomor 14 tahun 2024. Filenya sudah Iyo Irwan sematkan di deskripsi video, nanti silahkan kunjungi deskripsi video, kemudian klik saja linknya, kemudian silahkan langsung download. Nah, yang menarik di sini kita akan bahas komponennya. Komponen gaji untuk THR dan gaji ke-13. Nah, di sini juga disampaikan THR dan gaji ke-13 bagaimana pasal 2 tadi tidak diberikan kepada PNS, prajurit, dan TNI anggota Polri sebagaimana dimaksud pada pasal 3. Nah, yang sedang cuti di luar tanggungan negara dan sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Jadi untuk PNS atau aparatur negara yang sedang cuti di luar tanggungan negara dan ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik negeri maupun luar negeri, dan gajinya itu tidak dibayar dari APBN maupun APBD, ini tidak dapat THR dan gaji ke-13. Maksudnya tidak dapat dari pemerintah, mungkin dapat dari instansi tempat penugasan itu, mungkin saja ya. Kemudian kita lanjut, yang paling kita tunggu-tunggu adalah komponennya. Ini kita lihat, ini ada 35 halaman. Nah ini di pasal 6, kita lihat di pasal 6. Ternyata di pasal 6 ya, ini THR dan gaji ke-13 ya, anggarannya bersumber dari APBN. Nah ini APBN untuk PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, pegawai non pemerintah, aparatur sipil negara. Ini yang gajinya sumbernya dari APBN, maka akan dapat gaji ke-13 dan THR yang komponennya dari gaji pokoknya. Kemudian ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan pangan, ditambah tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas. Nah ini yang sumbernya dari APBN. Nah untuk yang sumbernya dari APBD bagaimana? Nah ini di ayat 2. Nah ini THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD baik PNS maupun P3K. Ini dapatnya komponennya berupa gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan pangan, ditambah tunjangan jabatan atau tunjangan umum, ditambah pula tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini di poin E ini untuk guru atau P3K ada beberapa daerah yang tidak memberikan tambahan penghasilan. Lalu bagaimana? Maka untuk guru dan dosen ini juga dijelaskan bahwa dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber pada APBN tidak menerima tunjangan kinerja, ini dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Jadi ditambah dengan gaji 1 bulan. Kalau di tahun sebelumnya kan 50%. Nah ini 1 bulan ya. Semoga nanti terrealisasi. Kemudian yang APBD gimana? Nah ini guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan juga sama akan mendapat diberikan tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 bulan. Jadi bisa ditambah tunjangan profesi guru atau sertifikasi guru selama 1 bulan.
Nah, ini dijelaskan lagi banyak sekali di sini teman-teman. Yang profesor bagaimana, kemudian yang PNS prajurit TNI Polri. Nah, ini kemudian yang CPNS pun di sini juga dijelaskan. Nah, ini untuk yang CPNS, maka karena gaji pokok CPNS itu 80%, maka yang diterima juga 80%. Kemudian ditambah tunjangan keluarga, pangan, umum, dan tukin. Baik yang dari APBN maupun APBD, gaji pokoknya tetap sama 80%. Untuk tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan penghasilan lah nanti yang membedakan di APBN atau APBD itu. Kemudian untuk yang pensiunan, nah ini ada gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Sedangkan untuk yang penerima tunjangan ini sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi biasanya berapa, jadi seperti itu. Nah, itu adalah komponen dari tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk ASN, anggota TNI, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan serta penerima tunjangan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan mengklik like, komen, dan subscribe. Bagikan juga jika informasi ini bermanfaat. Sekian dari EO Irwan, sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.